Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Setelah akil balik. Bab 3. Belum sempat Bayu mengucapkan terima kasih, tapi Sukir telah pergi terlebih dahulu. Bayu heran kenapa setiap warga setempat mendengar nama Cibuana ayahnya, atau mengetahui bahwa ia tinggal di rumah peninggalan sang kakek, mereka berubah ekspresi menjadi tegang dan takut. Tapi sudahlah, sebaiknya aku segera masuk rumah, gumam Bayu. Bayu pun melangkahkan kakinya menuju rumah. Beberapa kali memanggil-manggil dan mengketuk-ketuk pintu, tapi masih juga tidak mendapatkan jawaban dari Farida di dalam rumah. Akhirnya ia menuju ke arah belakang dan mengintip lewat jendela. Betapa terkejutnya tatkala mendapati sang istri tergeletak pingsan di arah dapur, tepatnya di dekat tangga menuju lantai atas. Bayu kemudian mencari cara agar segera bisa masuk rumah. Pandangannya menuju jendela dapur, mungkin ia akan melakukan sesuatu melalui jendela itu. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ia bisa masuk ke dalam rumah, dan segera membawa Farida ke dalam kamar. Beruntung setelah dioleskan minyak angin dan menepuk-nepuk lembut pipi Farida, akhirnya sang istri pun sadar. "Sayang, kamu kok tidur di dapur?" tanya Bayu pada Farida. "Mas Bayu," ucap Farida saat melihat Bayu, ia pun kemudian memeluknya dengan ekspresi ketakutan. "Mas, kemana aja? Kok pulangnya sudah larut malam?" sambungnya lagi. "Tadi saat perjalanan pulang, Mas diguyur hujan dan memilih berlindung di rumah warga, setelah reda baru melanjutkan perjalanan lagi." "Jelas Bayu. Aku takut Mas," ujar Farida. "Memangnya apa yang terjadi?" tanya Bayu lagi. Farida menghela napas berat, kejadian yang ia alami beberapa waktu lalu sungguh di luar nalar. "Tadi aku mendengar suara aneh di dapur, kemudian aku melihat seorang nenek parubaya, dan anehnya tiba-tiba ia menghilang begitu saja." Jelas Farida. Keanehan yang dialami Bayu dan Farida, sungguh di luar nalar manusia. Jelas, ini tidak boleh dibiarkan, mereka harus mengungkap tabir misteri yang penuh teka-teki itu. Ada apa sebenarnya dengan malam satu suro, mengapa begitu menakutkan? Lantas rumah ini, rahasia besar apa yang tersimpan di dalamnya? Malam pun berlalu begitu lambat, hujan yang tadinya mulai reda kini lebat kembali. Tiupan angin kencang hampir saja membuat listrik mati, cuaca sungguh tidak bersahabat. Alam seolah memberi isyarat, bahwasanya tidak lama lagi akan ada kejadian besar. "Sayang, kamu hanya kelelahan, sebaiknya harus banyak beristirahat," ujar Bayu mengalihkan pembicaraan. Kedua suami istri itu memutuskan untuk segera beristirahat. Mengingat waktu sudah cukup larut, ditambah hujan yang tak kunjung reda, semilir angin malam yang dingin, tentunya tidaklah baik untuk kesehatan Farida. Apalagi saat ini, ia sedang hamil tua. Namun saat keduanya tertidur pulas, tepat tengah malam, Bayu seolah mendengar suara jeritan yang sangat menyayat hati. Teriakan itu sangat memilukan, membuat bulu kuduknya merinding, rasa takut pun mulai datang menyeruap. Suara jeritan itu seolah menembus dinding rumah dan kamar. Dengan mata yang masih terpejam, Bayu berusaha berkonsentrasi mencari celah dari mana sumber suara itu berasal. Sepertinya teriakan yang terdengar pilu itu berasal dari sebelah selatan rumahnya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara itu masih saja terdengar jelas. Bayu mencoba mengintip dari jendela kamarnya. Tidak ada seorang pun di luar sana,
bahkan terbilang sangat sepi, seperti di area pemakaman saja. Mungkin semua orang telah tertidur dengan nyenyak sehingga tak dapat mendengar suara jeritan itu. Karena penasaran, Bayu akhirnya beranjak dari tempat tidur dan perlahan berjalan menuju halaman rumah, sambil terus memasang tajam pendengaran. Malam itu sangat sepi, seolah-olah hanya dirinya saja yang menjadi makhluk penghuni bumi. Bayu terus berjalan ke arah selatan. Ia terkesiap tatkala menemukan jalan setapak, yang kiri dan kanannya hanya ditumbuhi pohon jati yang menjulang tinggi nan rindang. Sekitar 1 kilometer Bayu menyusuri jalan setapak itu, sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah lembah. Di lokasi tersebut, aura mistis terasa sangat pekat. Dan ternyata, gang sempit yang dikelilingi pohon jati ini menuju ke sebuah telaga. Sesekali cahaya kilatan petir menyambar, memberi penerangan dalam perjalanannya. Bayu takjub melihat air telaga yang begitu jernih. Di tengah-tengahnya terdapat bunga teratai yang indah, karena sedang bermekaran. Tiba-tiba jeritan itu terdengar sayup seperti orang minta tolong. Bayu bergidik mendengarnya, namun rasa penasaran yang besar mengalahkan semuanya. Bayu mengabaikan keindahan telaga itu, ia terus saja berjalan sambil mengedarkan pandangannya ke semua arah. Di depan sana terdapat tanaman menjalar, yang seolah-olah menjadi penghubung dahan pohon sebelah kanan dengan sebelah kiri, sehingga terlihat seperti gerbang. Hujan rintik-rintik menemani di sepanjang jalan Bayu, hembusan angin malam terasa sangat dingin seolah menusuk tembus ke tulang. Burung gagak yang awalnya cuma satu, kini makin bertambah seolah menyambut kedatangannya. Semakin dekat Bayu menuju tumbuhan menjalar seperti gerbang itu, makin banyak pula burung gagak bertebaran. Namun anehnya hanya seekor saja yang mengeluarkan suara. Sejenak Bayu menghentikan langkah. Suara jeritan itu sudah tidak lagi terdengar. Kebimbangan mulai merasuki alam pikirannya. Ia bimbang, memilih kembali atau melanjutkan perjalanannya. Namun belum sempat mengambil sikap untuk menentukan keputusan, tiba-tiba suara jeritan itu kembali mengganggu pendengaran. Dengan yakin, Bayu melangkahkan kakinya masuk ke gerbang tersebut, dan terus mengikuti suara jeritan itu. Jantung Bayu berdegup lebih kencang, tatkala samar-samar terdengar perempuan tertawa mengekeh. Suara itu berasal tepat di belakangnya. Sepertinya pemilik suara itu mengikuti setiap langkah kakinya. Bayu tidak berani untuk menoleh ke belakang dan tetap fokus dengan jalan yang hendak ia lalui. Karena rasa penasaran, Bayu akhirnya melirik ke samping. Detak jantung kiat tak beraturan, deru napas tersengal-sengal, lidah keluh tak mampu berucap kata, keringat dingin mengucur deras membasahi tubuh, tatkala melihat sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai melayang sambil tertawa mengekeh. Sangat menyeramkan. Pori-pori meremang, merinding sekujur tubuh. Mental Bayu kembali diuji, ternyata di sebelah kiri, terdapat sesosok pocong dengan lingkaran hitam di matanya. Makhluk itu hanya diam menatap tajam seolah menembus jantung. Sesekali ia menghilang dan muncul kembali di balik pepohonan berikutnya. Sosok perempuan tadi sudah menghilang dan hanya menyisakan tawa yang terdengar samar-samar. Hanya ada pocong ini saja yang terus membayangi di setiap langkah kakinya. Bayu hampir pingsan, ternyata tak jauh dari pocong itu terdapat makhluk yang lebih menyeramkan. Sosok lain ini, memiliki kulit hitam, tinggi besar, dan bola mata merah yang menyala. Bayu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi ia yakin bahwa itu adalah genderuwo. Makhluk menyeramkan ini, mengeram-geram dengan mata melotot penuh amarah. Seketika itu pula nyali Bayu dibuat ciut olehnya, namun Bayu melawan semua rasa takut yang ada. Sepertinya, tekad suami Farida ini sudah bulat. Ia berkeinginan menguak tabir misteri yang berada di desa ini.
Hal itu terlihat dari caranya melawan rasa takut dan memiliki tidak memperdulikan sosok yang hadir dalam perjalanannya. Suara jeritan tadi mulai terdengar jelas, sesekali pemilik suara berteriak meminta tolong. Bayu terkesiap, betapa terkejutnya tatkala mengetahui bahwa ia kembali lagi ke tempat telaga teratai itu. Ternyata jalan setapak pinggiran hutan ini hanya berputar-putar mengelilingi saja. Bayu terkejut saat melihat sosok yang sangat familiar di benaknya. Seorang wanita parubaya tengah bersemedi di tengah-tengah telaga yang dipenuhi oleh bunga teratai itu. Matanya terpejam seperti sedang bermeditasi penuh taksim. Tidak lama bermunculan gelembung-gelembung kecil dari dalam air mengelilinginya. Secara mengejutkan, wanita parubaya itu membuka mata dengan tatapan melotot hingga membulat. Ia seolah-olah mengetahui bahwa ada orang lain di sekitarnya. Wanita parubaya itu kemudian keluar dari dalam telaga, perlahan berjalan menghampiri daratan. Ia seolah ingin mendekat ke arah Bayu. Bayu terkejut hingga terperanjat, saat menyadari bahwa wanita itu adalah Nenek Jungut, perempuan setengah baya yang tadi sore ia menumpang singgah di rumahnya, untuk berlindung dari terpaan air hujan. Menurut penjelasan dari Mang Sukir, wanita ini tidak waras dan sangat misterius. Ia hanya menampakkan diri, saat malam satu suro saja, seperti pada malam ini. "Tolong, maafkan aku Nek." Tiba-tiba terdengar suara lelaki setengah baya memohon padanya. "Hahaha, aku sudah memperingatkanmu untuk menyiapkan tumbal gadis perawan yang baru masuk usia akil balik, tapi kamu malah melupakanku. Izinkan aku menggantikannya dengan yang lain, jangan ambil nyawa cucuku. Karena ia adalah garis keturunanku yang terakhir," ucap lelaki paruh baya itu. "Suara itu, kenapa aku seolah mengenal suara itu?" ucap Bayu dalam hati. Bayu mulai mencari tempat yang lebih tepat untuk melihat siapa sosok lelaki itu. Hujan rintik-rintik masih saja membasahi bumi. Sesekali kilatan petir memberi sedikit penerangan, hingga pada akhirnya cahayanya memberikan penampakan yang sangat jelas. Dan Bayu bisa melihat dengan jelas, siapa lelaki setengah baya itu. "Tidak, kau telah mengkhianatiku, Cibuana," hardik Nenek Jungut dengan suara keras. "Astagfirullah, Bapak," gumam Bayu. Terasa tersambar petir di siang hari, saat Bayu mengetahui bahwa ayahnya masih hidup dan menjadi abdi setia Nenek Jungut. Yang membuat hati Bayu hancur, sampai saat ini ayahnya masih terus menerima siksaan. Bahkan tubuhnya sangat kurus, hanya menyisakan kulit saja sebagai pelindung penutup tulang. Bayu sangat terpukul, ternyata selama ini ia tidak mengetahui bahwa sang ayah masih hidup. Lantas alasan apa Maryam ibunya mengatakan bahwa bapaknya sudah meninggal dunia sejak masih di dalam kandungan? Kemudian Nenek Jungut menghampiri seorang gadis muda, yang terbaring lemah di atas batu besar yang selama ini menjadi singgasananya. Perempuan itu masih sangat muda, diperkirakan umurnya sekitar 15 tahun, itu berarti baru memasuki usia akil balik. Nenek Jungut membelai lembut kedua pipi gadis itu dengan kukunya yang panjang dan runcing. Tiba-tiba, "Auh!" teriakan gadis kecil itu memilukan, ratapannya menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Bayu merinding mendengar suara histeris wanita malang itu. Bayu bergidik ngeri tatkala belati berukuran besar milik Nenek Jungut menusuk tubuh gadis kecil itu, kemudian darahnya ditampung dalam bejana berukuran kecil. Ironisnya, ia meminum cairan merah itu dan sebagiannya lagi ia teteskan ke matanya. Selang beberapa menit, secara ajaib Nenek Jungut berubah menjadi sangat cantik dan nampak muda seperti baru memasuki usia remaja. Detak jantung Bayu seolah berdegup lebih kencang, tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuh. Bayu mengigau, ia berteriak-teriak di tengah kesunyian malam. Farida terkejut dan berkali-kali membangunkan Bayu dari tidurnya.
"Mas, bangun Mas." Sentuhan itu membuat Bayu terjaga seutuhnya. Tubuh basah oleh keringat, detak jantung berdegup tidak karuan, disertai deru napas yang tak beraturan. "Astagfirullah, Mas mimpi buruk," ucap Bayu. "Nyebut Mas, istighfar," ujar Farida. Berkali-kali Bayu beristighfar, menyebut nama Tuhan. Ia berharap ini semua hanyalah mimpi saja sebagai bunga tidur. Atas mimpi buruk yang dialaminya malam ini, sedikit banyak Bayu mulai menyadari kalimat yang diucapkan nenek Jumut sore tadi padanya. Perempuan itu berkata bahwa Cibuana ayahnya hanya hidup seorang diri, sedangkan Maryam memilih pergi meninggalkannya. Satu persatu kakak perempuan Bayu meninggal dunia saat masuk usia akil balik. Firasat Bayu mengatakan, karena alasan itu pula sang ibu memilih pergi meninggalkan ayahnya seorang diri, bahkan ia rela merantau ke kota Palembang dalam keadaan hamil tua. "Tapi lantas kenapa ibu mengizinkan aku pindah ke desa, dan menghuni rumah yang penuh misteri ini? Bukankah hal itu malah berbahaya untuk keselamatan kami? Bagaimana bila nanti, anakku sudah memasuk usia akil balik?" pikir Bayu. Sayup-sayup Bayu seolah mendengar suara seseorang memanggilnya. "Mas, Mas Bayu," panggil Farida. Iya sayang," jawab Bayu terbata-bata. "Mas Bayu, kok ngelamun?" tanya Farida. Mimpi itu seolah sangat nyata," ujar Bayu. "Emangnya Mas Bayu mimpi apa? Kok sampai gelisah begitu?" ucap Farida. "Sulit untuk Mas menceritakannya, mimpi itu terlalu rumit dan berbelit-belit," ucap Bayu. Sepertinya Bayu belum bisa melupakan mimpinya begitu saja. "Ibu, aku harus menghubunginya, dan bertanya tentang teka-teki ini." Bayu segera mengambil ponselnya, dan menelpon Maryam. "Mas, mau telpon siapa?" tanya Farida yang sedari tadi memperhatikan gelagat suaminya. "Mas, mau menelpon ibu," ucap Bayu. "Apa enggak besok saja Mas? Ini kan tengah malam, ibu pasti sudah tidur," ujar Farida. Astagfirullah. Hanya kalimat itu yang terucap dari mulut Bayu. Kecemasan itu membuatnya tidak sadar bahwa saat ini jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. "Itu hanya mimpi Mas, jangan terlalu dipikirkan, hanya bunga tidur. Sebaiknya kita segera tidur lagi," ujar Farida. Bayu menghela napas panjang, mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Farida. Ia terlalu berlebihan menyikapi mimpi, sehingga membuat jiwanya tak tenang. Kedua suami istri itu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan waktu istirahat yang sempat tertunda.